Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Terasport. Berita kali ini akan membahas pertandingan sepak bola tanah air, yakni performa PSM Makassar untuk bertempur dengan Barito Putra di BRI Liga 1 2022. Kini PSM Makassar akan berlaga kembali. CEO PSM Makassar Munafri Arifudin sempat melontarkan keyakinan dirinya bahwa skuad Jukaeja bisa bersaing di papan atas. Pemain PSM Makassar dan seluruh tim harus bersiap lebih keras dari biasanya. Hal itu jika PSM Makassar ingin memperbaiki keterpurukan beberapa waktu terakhir. Pasalnya, PSM Makassar memiliki jadwal padat pada 8 pertandingan seri keempat Liga 1 2021-2022. Kini pelatih PSM Makassar Jobgal membuat publik bertanya-tanya. Pasalnya, PSM Makassar telah melakukan perombakan besar-besaran dengan mendatangkan sejumlah pemain lokal dan asing. Namun Jobgal hanya memarkir pemain asing yang baru di bangku cadangan. Banyak info mengatakan jika pemain asing PSM Makassar telah mengalami cedera dan harus absen dalam beberapa pertandingan. Muncullah kekecewaan publik dikarenakan pembelian pemain asing kemungkinan besar tidak menjalani proses seleksi. Sehingga manajemen PSM Makassar seakan percuma mendatangkan pemain asing karena dalam kondisi cedera. Sejatinya gol-gol Mebrah itu merumput ketika berhadapan dengan Persebaya. Namun gol-gol tidak kunjung dimainkan hingga pertandingan berakhir dengan skor 2-1. Menilik kembali rekam jejak keberhasilan PSM Makassar menembus semifinal Piala Menpora 2021 dengan materi lokal. Berdasar dari itulah sehingga Munafri menjagokan timnya. Apalagi di kompetisi kasta tertinggi mereka kembali diperkuat sang kapten Wiljan Pulim yang telah sembuh dari cedera. Dan sebagai peracik taktik, tim manajemen PSM Makassar memakai jasa mantan pelatih Arema FC dan Madura United Milomir Seslija. Penampilan awal tim kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan di tangan Milomir Seslija pada pekan keempat, Wiljan Pulim dan kolega sempat bertengger di puncak klasemen sementara dengan raihan 2 kemenangan dan 2 kali imbang. Asa di dada meronta-ronta untuk mengulang sukses menembus 3 besar di Liga 1 2017 dan 2018 pun menyeruak di kalangan supporter. Namun penampilan PSM Makassar cenderung tidak konsisten sejak pekan kelima. Mereka hanya meraih 2 kemenangan pada 6 laga lanjutan. Sinyal negatif kian kuat mulai pekan ke-11 sampai ke-17. Semua itu terjadi karena dalam 7 laga PSM Makassar tidak sekalipun meraih kemenangan. Pada periode ini, manajemen PSM Makassar menghentikan kerjasama dengan Milomir Seslija dan menjadikan Syamsuddin Batola sebagai pelatih utama. Namun perubahan itu tidak membuahkan kemenangan. Pada jeda kompetisi usai putaran pertama, PSM Makassar mendatangkan pelatih asal Belanda Jobgal dan 10 pemain anyar. Target minimal menembus papan atas kembali dilontarkan Munafri pada saat perkenalan pemain baru. Pada awal putaran kedua, PSM Makassar kembali ke jalur kemenangan dengan menekuk Madura United 1-0 pada 8 Januari 2022. Tapi kemenangan kembali menjauh di 2 laga berikutnya. PSM Makassar takluk di tangan Persebaya Surabaya dengan skor 1-2 pada 14 Januari 2022 dan bermain imbang tanpa gol ketika menghadapi Persik Kediri pada 18 Januari 2022. Fakta ini membuat PSM Makassar diprediksi bakal sulit mewujudkan target ke papan atas. Sampai laga ke-20, PSM Makassar baru mengoleksi 24 poin atau tertinggal 14 angka dari Bali United yang bertengger di peringkat kelima. Sehingga lebih realistis jika PSM Makassar saat ini lebih fokus mengintip peluang ke papan tengah dan bertahan di zona itu sampai akhir kompetisi. Pada berbagai kesempatan, Jobgal mengakui dirinya masih butuh waktu untuk membenahi penampilan timnya.
Jeda kompetisi bisa dimanfaatkan oleh Jobkal untuk menemukan formula yang pas agar timnya kembali bangkit. Sampai saat ini masyarakat dan supporter bingung dengan pencapaian minor PSM Makassar. Padahal dilihat materi pemain PSM Makassar cukup menjanjikan serta ditangani pelatih berpengalaman seperti Milomir Seslija dan kemudian Jobkal. Merujuk data pada putaran pertama di mana PSM Makassar pernah mengalahkan Persebaya dan Bali United. Mereka juga bermain imbang dengan Arema FC dan Persib Bandung yang saat ini nyaman di papan atas. Itulah mengapa para pecinta PSM berharap Jobkal menjadikan faktor mental sebagai poin penting yang wajib dibenahi. Motivasi dan kepercayaan diri pemain harus kembali terbangun untuk bisa bersaing. Sejatinya materi pemain PSM Makassar terbilang cukup untuk sekedar bertahan di papan tengah. Melihat rotasi pemain yang tidak berjalan maksimal di PSM Makassar, kehadiran pemain baru yang diharapkan memudahkan Jobkal menurunkan komposisi pemain di setiap laga tidak terlihat. Merujuk 3 laga Jobkal yang telah dilalui bersama PSM Makassar dinilai belum paham betul dengan karakter pemainnya. Plim sebagai pemain yang paling dibutuhkan tim mulai terlihat tidak optimal dan membuat permainan menjadi lamban. Ironisnya saat melepaskan umpan bola lebih banyak mengarah ke koleganya Anco Jensen yang tidak istimewa. Padahal materi lini tengah PSM Makassar serta penyerang sayapnya lumayan baik. Di antaranya Rizky Eka Pratama, Ilham Udin Armain, Yakob Sayuri, M. Arfan, Sultan Totan, dan Rashid Bakri. Namun hal itu tidak diutamakan untuk dijadikan opsi oleh Pluim. Harapan kita semoga Jobkal secepatnya beradaptasi atau sebaliknya membuat para pemainnya cepat memahami strategi yang diinginkannya. Karena laga berikutnya PSM Makassar akan berhadapan dengan Barito Putra yang diketahui berada di peringkat 16 klasemen sementara Liga 1 atau berada di zona degradasi. Diketahui Barito Putra hanya mengumpulkan 16 poin dari 20 laga yang sudah dilakoni. Kini Barito Putra telah melakukan persiapan yang berbeda pada umumnya. Khusus menghadapi PSM Makassar, Barito Putra menggelar latihan di pantai. Bukannya mendapat dukungan, Barito Putra malah dikritik oleh supporternya sendiri melalui kolom komentar. Kini jadwal padat menanti PSM Makassar pada 8 pertandingan seri keempat Liga 1 2021-2022. PSM Makassar harus menjalani 1 pertandingan di bulan Januari dan 7 sisanya di bulan Februari. Pada pekan ke-21, PSM Makassar akan menghadapi Barito Putra pada Jumat 28 Januari 2022 pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Setelah itu, PSM Makassar menjalani pertandingan super padat. Usai melawan Laskar Antasari, 4 pertandingan PSM Makassar hanya berselang 4 hari saja. Tidak hanya padat, tapi lawan berat juga menanti PSM Makassar. Ada Persib Bandung, Bali United, Borneo hingga Bayangkara FC. Pertandingan lainnya PSM Makassar akan melawan tim papan tengah klasemen sementara, yakni Persikabo 1973, Persita Tangerang, dan PSS Sleman. Menanggapi padatnya jadwal pertandingan, asisten manajer PSM Makassar Syahrir Nawir yakin tim pelatih sudah mengatur program latihan. Artinya PSM Makassar dalam kondisi siap tempur. Untuk mempersiapkan tim dari 1 pertandingan ke pertandingan hanya 1 hari saja. Sebab sehari digunakan untuk recovery, sehari libur, dan official training. Pemain pun kembali latihan sejak Sabtu 22 Januari 2022 setelah diberi waktu libur selama 3 hari. Kini harapan terbesar kita adalah semoga semua laga yang akan dilakoni PSM Makassar bisa meraih 3 poin. Apalagi melihat peringkat lawan PSM Makassar berada pada zona degradasi. Itu artinya PSM Makassar unggul dibandingkan Barito Putra. Peluang ini bisa dimanfaatkan PSM Makassar untuk pesta gol. Ewako PSM, ayo bangkit, waktunya juara. Silahkan berikan komen pada kolom komentar. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng pemberitahuan agar tetap mendapatkan berita terupdate seputar dunia olahraga nasional dan internasional yang tentunya hanya di channel Terasport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.